kita bisa bersentuhan langsung untuk upaya konservasi harimau Sumatera. Itu satu yang sangat berarti bagi saya gitu. Agak kewalahan nggak waktu pas pertama kali nyemplung ke sini? Tentunya kewalahan ya. Ya itu tadi dimana awalnya kita melakukan perawatan terhadap satu jenis satwa ini dengan berbagai jenis satwa gitu. Yang anak muda kan pasti emosinya kan meledak-ledak gitu ya. Bang Bowo juga pasti pernah muda kan? Sampai saya masih muda. Nggak mengaku dia. Nah. Halo Sobat Narsari, selamat berjumpa kembali bersama saya Tito Suryawan di channel YouTube Yayasan Narsari Joyo Hadikusumo. Dan di kesempatan kali ini, saya di podcast YAD ini kita berangkat jalan-jalan ke Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru. Nah, ada apa sih di Kota Pekanbaru ini? Di Kota Pekanbaru ini ada sebuah program yang diinisiasi juga sama YAD bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar KSDA Riau yang diberi nama Pusat Konservasi Riau atau biasa kita singkat sebagai PKR. Dan di dalam PKR itu ada Pusat Penyelamatan Satwa. Nah, untuk itu kebetulan yang menjadi koordinatornya itu teman main, ya kan? Tuh bajunya udah sama. Ada Bang Ponco Prabowo. Yeah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada hubungannya nggak sama nomor 2? Senama ya. Nah, jadi saya panggilnya Bang Bowo ya. Jadi namanya Ponco Prabowo dari Riau sini lah ya. Kelahiran mana sih? Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Kepri lah ya. Kepri. Oke. Terus dulu kuliahnya di Riau, Universitas Riau. Unri. Kayak ambil apa tuh dulu? Jurusan Kehutanan. Jurusan Kehutanan. Nah, jadi Bang Bowo ini dia sudah bergabung dengan YAD itu dari tahun 2019 ya? 2019 di bulan 1 Februari. 1 Februari 2019. Wah, kita duluan Bang Bowo berarti ya? Saya 2019 juga, tapi Oktober ya. Jadi, nah, Bang Bowo ini ternyata memulai kiprahnya di YAD ini waktu itu bukan di sini. Jadi waktu itu belum ada tuh yang namanya PKR ya Bang Bowo ya. Nah, dulu ceritanya gimana Bang Bowo bisa akhirnya bergabung gitu bersama YAD dulu? Oke. Nah, awalnya itu di tahun 2018. Jadi ada interaksi negatif satwa harimau Sumatera dengan manusia. Nah, jadi di situ kita sebagai tim mitigasi konflik yang bertujuan untuk mengevakuasi harimau tersebut. Nah, kebetulan ada YAD ikut membantu dalam kegiatan evakuasi tersebut. Nah, di situ saya kenal dengan YAD. Nah, terakhir di 2019 barulah saya bergabung dengan YAD. Nah, tapi waktu itu di YAD di mana? Kan belum ada PKR dulu. Betul. Nah, awalnya saya bergabung di PRHSD ya. PRHSD di bagian area konservasi Profesor Sumitrojo Hadikusumo. Nah, jadi area Profesor Sumitrojo Hadikusumo itu daerah penyangga ya, daerah berhutan untuk menyangga PRHSD gitu. Oke, jadi sahabat Narsari ini sekarang di Kota Pekanbaru sedang turun hujan, di mana sebelum saya datang ke sini itu terik sekali padahal. Ya betul. Kenapa giliran saya datang itu harus hujan gitu ya? Padahal kan mau ngambil gambar, gitu, mau ngambil video. Tapi nggak apa-apa, hujan tak mampu menghentikan kami. Selama ini belum bocor. Kalau ini bocor baru repot. Tapi gini, Bang Bowo, kalau kita flashback ya, ketika dulu bergabung bersama YAD, kalau sekarang di PKR sebagai manajer operasional. Manajer operasional dari PKR sendiri ya. Oke. Tugas-tugasnya? Tugasnya tentunya kita manajemen untuk semua kegiatan-kegiatan di Pusat Konservasi Riau. Nah, jadi di Pusat Konservasi Riau ini ada kegiatan salah satunya PPS dan ada juga beberapa kegiatan-kegiatan kita di luar sebagai kegiatan penunjang untuk PPS ini. Oke. Nah, kita flashback lagi ke belakang ketika Bang Bowo baru masuk dan bergabung dengan YAD di PRHSD Narsari. Tadi kan Bang Bowo bilang bahwa dulu bergabung di YAD di
yang ngurusin AKPSD ya, area konservasi Prof. Sumitro Joyohadikusumo ya. Nah, yang Bang Bowo dapatkan ketika itu pengalaman-pengalaman apa Bang Bowo ketika masih menjadi bagian dari PRHSD itu? Oke. Tentunya sangat banyak ya pengalaman yang saya dapat. Nah, terutama di bagian konservasi satwa dilindungi, khususnya harimau Sumatera. Jadi kita bisa bersentuhan langsung untuk upaya konservasi harimau Sumatera. Itu satu yang sangat berarti bagi saya gitu. Selain dengan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Nah, memang awal tujuan AKPSD itu kita menjaga area yang berfungsi untuk menyangga PRHSD. Nah, tetapi di situ kita juga dilibatkan dalam rehabilitasi harimau Sumatera. Apakah itu harimau Sumatera yang terlibat konflik atau harimau Sumatera yang terjerat atau yang mengalami insiden lain. Oh, seingat saya itu kan PRHSD punya program namanya 3R ya. Betul. Rescue, Rehabilitation, Release ya kan. Nah, jadi ketika itu Bang Bowo terlibat juga dalam ketiga program tersebut, maksudnya menjadi bagian dari program itu juga gitu loh. Betul. Jadi ya kalau kita khususnya di bagian ini ya, nanti di bagian evakuasi dan rilis gitu. Jadi di evakuasi kita biasanya tim terlibat langsung dalam evakuasi harimau, dan nanti di waktu rilis juga. Jadi waktu rilis juga ada pra-rilis, sebelum rilis. Nah, itu ada survei kelayakan habitat dan lain-lain, baru nanti kita rilis, dan kita ada monitoring lagi pasca rilis. Nah, itu yang melibatkan kita di. Berarti secara langsung juga Bang Bowo tuh terlibat kayak misalnya ada konflik, terus datang ke lapangan, entah itu musir harimau atau kemudian harimau yang dibawa gitu kan? Betul. Oh, oke. Berarti udah berapa harimau yang, maksudnya udah berapa sepanjang hingga sekarang ya dari masuk itu, udah berapa kali Bang Bowo terlibat dalam kegiatan itu? Terlibat dalam evakuasi harimau ya? Kalau evakuasi yang Bang Bowo ingat lah, banyak lah pasti ya. lumayan. Yang diingat aja ya dia. Yang diingat itu ada Bonita, lebih kurang ada 8 konflik ya. Ikut ambil bagian di situ. Kalau untuk lepas liarnya? Pelepas liaran ada lebih kurang 5 individu yang kita lepas. Itu perasaannya waktu ketika ngikutin acara lepas liar itu apa yang siapa? Tukang buah. Tukang buah. Oh. Ada tukang buah datang. Gerecok aja. Iklan. Tapi enggak. Jadi penjual buah-buahan itu memberikan makanan buat satu-satu di sini ya. Yang nganterin buah. Oke. Oke, sorry intermezzo sedikit. Nah, berarti gimana yang Bang Bowo rasakan? Berarti kan Bang Bowo melihat langsung harimaunya di depan mata, kemudian melepas liarkan juga begitu, melihat si harimaunya akhirnya keluar, masuk kembali ke hutan. Apa yang Bang Bowo rasakan? Kalau untuk saya pribadi tentunya bangga ya. Kita bangga bisa mengembalikan harimau itu yang sesuai dengan habitatnya gitu. Jadi harimau yang pada awalnya memang satwa liar, kita kembalikan dia ke alamnya gitu. Tidak kita pelihara. Nah, di sisi lain ada kebanggaan juga buat instansi saya atau yayasan di mana saya bekerja, karena di situ merupakan salah satu indikator keberhasilan kita dalam upaya konservasi harimau Sumatera. Oh, jadi ketika harimau itu kita selamatkan dari konflik, rescue kan, kemudian kita rehabilitasi, lalu sampai akhirnya dilepas liarkan, itu menjadi sebuah kebanggaan karena semacam achievement mungkin ya. Iya. Oke. Jadi bahwa memang tidak bisa diungkapkan mungkin dengan kata-kata bahwa betapa kita happy dan bahagia, terharu ya ketika harimau yang udah kita lihat prosesnya gitu ya Bang Bowo ya, akhirnya lepas balik lagi ke hutan gitu kan. Itu kayak kepuasan tersendiri, karena saya juga ngelakuin itu hal yang sama dengan Bang Bowo, tapi beberapa kali ya. Iya, cuman saya nggak sebanyak dia gitu. Karena saya banyak sekali alasan-alasannya sehingga tidak bisa hadir gitu kan. Tapi gini Bang Bowo, nah ketika itu akhirnya dari PRHSD kemudian bisa pindah ke sini, gimana ceritanya? Maksudnya asal mula adanya PKR dulu deh. Oke. Nah, sebetulnya kan inisiasinya itu memang di Riau ini tingkat konflik, tingkat interaksi negatif antara satwa liar dan manusia itu cukup tinggi, gitu.
Nah, sehingga timbullah di situ dari awalnya kita membantu KSDA sehingga terbentuklah inisiasi untuk membangun kerjasama. Nah, memang di awal kerjasama itu kita ada rencana untuk membangun pusat konservasi harimau Sumatera di salah satu kawasan konservasi yaitu Suaka Marga Satwa Giamsiak Kecil. Gitu. Nah, namun berkembangnya waktu sampai saat ini, jadi kita coba melihat potensi yang ada di Riau, tentunya bersama dengan KSDA Riau. Nah, jadi di KSDA Riau juga ada mengelola namanya dulu sebelum kandang transit. Nah, di mana di situ merupakan pusat penampungan perawatan sementara satwa-satwa ya tadi hasil konflik, serahan dari masyarakat, serahan warga ya. Nah, jadi itu berarti asal mula adanya si PKR ini. PKR. Nah, kalau kita bicara tentang, karena ini kan tadi Bang Bo sampaikan kan kandang transit ya. Berarti tidak hanya ada satu satwa. Betul. Kalau PRHSD kan hanya jelas satu satwa, gitu kan, harimau Sumatera. Kalaupun ada lain-lain ya itu sifatnya insidental gitu kan. Nah, kalau di sini apa aja satuannya? Nah, kalau di sini terkhusus untuk semua satwa dilindungi ya Mas. Jadi banyak. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan baru buat saya pribadi dan tentunya buat tim kita semua di sini. Yang awalnya kita hanya melakukan perawatan terhadap satu jenis satwa, ini banyak satwa dari primata, aves dan lain-lain, semuanya ada di sini. Agak kewalahan nggak waktu pas pertama kali nyemplung ke sini? Tentunya kewalahan ya. Ya itu tadi dimana kita awalnya melakukan perawatan terhadap satu jenis satwa ini dengan berbagai jenis satwa gitu. Tentunya dengan pola perawatan yang berbeda pula. Ya biasanya dokternya kan dokter harimau kan yang ini. Iya, dokter harimau. Suruh musim siamang. Siamang kura-kura deh. Nah, kalau kita bicara tentang satwa-satwanya yang banyak itu. Nah, kondisi mereka ketika datang ke sini biasanya seperti apa pada umumnya? Pada umumnya. Nah, jadi satwa yang masuk ke PPS ini pada umumnya itu bekas peliharaan ya. Awalnya peliharaan masyarakat yang telah diberitahu disadartahukan oleh BKSDA maupun kita. Jadi mereka dengan menyerahkan sendiri, inisiatif ya, sukarela menyerahkan sendiri. Nah, jadi banyak perubahan perilaku satwa ya. Yang awalnya satwa itu liar, nah setelah lama dipelihara kita bawa ke sini. Nah, jadi kita sulit mempelajari pola perilaku yang cenderung lebih dekat ke manusia. Nah, itu. Jadi butuh waktu yang cukup lama ya untuk reintroduksi lagi ya. Betul. Nah, kalau misalnya sahabat Arsari dengar itu di samar-samar di belakang terdengar suara itu adalah suara yang kerap kali terdengar di sini, gitu ya. Padahal ini adalah wilayahnya tengah kota ya. Tengah kota, dekat bandara. Nah, tapi kalau kita bicara tentang PKR ini sendiri, Bang Bo, sampai sekarang sudah ada berapa satwanya? Total sampai saat ini ada lebih kurang 25 individu satwa. 25. Nah, jadi per tanggal ini sekarang kita syuting tanggal 21 ya? Iya. 21 Maret 2024 itu sorry Mas, 26. 26 satwa. 26 satwa total. Berarti per tanggal 21 Maret 2024 itu di sini sudah menampung 26 satwa. 26 satwa. Satwa ini nanti akan dikemanakan, Bang Bo? Nah, sebetulnya di sini juga kita melakukan penilaian ya. Tentunya tujuan kita sebetulnya untuk pelepasliaran. Nah, namun untuk mencapai target pelepasliaran tentunya harus ada beberapa proses-proses, diantaranya adalah rehabilitasi. Nah, mungkin ada beberapa satwa yang bisa kita langsung lepas liarkan dengan sedikit treatment. Itu biasanya pada umumnya itu satwa-satwa yang terlibat konflik ya, yang masih memiliki sifat liarnya. Namun untuk kasus satwa yang sebelumnya dipelihara oleh masyarakat, nah itu menjadikan PR besar juga buat kita. Nah, ingatnya kita bersama KSDA mungkin akan tetap merekomendasi untuk pelepas liaran, namun dengan proses-proses rehabilitasi. Berarti dengan catatan lah ya. Dengan catatan.
Nah, terus kalau kita bilang ataupun bicara tentang si pusat penyelamatan satwa ataupun kandang transit ini ya, sampai sekarang si 26 satwa itu terbagi jadi apa aja jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya ada primata ya. Primata itu jenis yamang, oa, ungko. Terus ada mamalia, ada beruang, madu. Terus ada beberapa jenis elang. Ada juga beberapa jenis kura-kura kaki gajah ya. Oh iya? Kura-kura kaki gajah. Wow. Emis. Terus gajah ada pernah masuk atau buaya itu? Kalau buaya pernah. Nah, namun itu buaya tadi yang liar, konflik, masuk ke bersinggungan dengan masyarakat, dievakuasi, dibawa ke sini paling cuma 1 malam, 2 malam paling lama kita kembalikan lagi ke habitatnya. Oke. Nah, tentu ini bukan hal mudah ya ketika harus mengurusi 26 satwa setidaknya untuk sekarang ya. 26 satwa, jumlah ininya berapa? Manpower? Jumlahnya kita total keseluruhan ada 8 orang ya. 3 di perawat satwa, 2 di medis, 1 di maintenance, di teknis infrastruktur, 1 di admin, dan saya sebagai manajernya. Oke. Nah, jadi dengan manpower yang ada saat ini, SDM yang ada saat ini, itu harus jaga 24 jam dong? Betul. Oke. Bagaimana pola Bang Bowo untuk supaya bisa mengcover seluruh kebutuhan tanpa menyakiti, menzolimi mereka gitu, SDM ya, bukan SDM. betul. Manusianya. Jadi di sini memang selain kesejahteraan satwa, tentunya kesejahteraan stafnya juga ya, tim. Gitu. Nah, jadi untuk ke medis biasanya memang full 24 jam. Jadi dalam 1 bulan itu mereka piket di 22 hari dan 8 hari libur biasanya. Nah, kalau untuk perawat satwa khususnya karena memang Riau ini kita di sini di dekat kota ya, jadi tidak perlu akses yang jauh untuk kemana-mana. Nah, untuk perawat satwanya itu dalam 1 minggu mereka diberikan tetap libur 2 hari. Oke. Tapi liburnya Sabtu Minggu? Enggak. Oh, jadi pokoknya 2 hari aja ya? Sip-sipan ya. Oke. Nah, itu kan dengan satwa-satwa yang cukup banyak, kemudian SDM yang juga akhirnya harus bergiliran berjaga dan seterusnya. Apa yang menjadi tantangan terbesar buat tim di sini dalam mengelola si pusat penyelamatan satwa ini? Nah, tantangan terbesar mungkin kalau ada satu kejadian ya, Mas. Kejadian mungkin di saat ada satwa yang sakit. Nah, di situ kita butuh energi. Ya, sama halnya kita menjaga orang yang sedang sakit di rumah sakit gitu. Kita membutuhkan energi yang lebih ekstra lagi. Sementara kita juga harus menjaga kesehatan kita untuk menjaga satwa-satwa yang lain yang sehat. Nah, itu sih yang memberatkan. Ya, jangan sampai juga satwanya sehat, yang jagainnya sakit. Orang yang sakit. Jangan ya. Nah, kalau kita beralih dari tadi mungkin ketika kita pinginnya sih mereka semua nih satwa ini dilepas liarkan, gitu ya. Apa yang menurut Bang Bowo ya pribadi sebagai manajer operasional ataupun site manager di sini, apa yang membuat ataupun faktor kesulitan apa yang membuat mereka akhirnya lama untuk bisa dilepas liarkan? Yang memberatkan itu sebenarnya pola perilaku, Mas. Nah, kalau membahas mungkin kesehatan, jadi kebanyakan satwa yang dipelihara, enggak kebanyakan sih, ada beberapa satwa yang dipelihara mungkin sebelumnya sudah diberikan vaksin. Nah, jadi secara kesehatan mungkin oke. Nah, tapi dalam konteks perilaku, satwa yang sudah lama dipelihara otomatis perilaku liarnya akan berubah ya. Nah, biasanya mereka bisa survive di hutan, bisa mencari makanan sendiri. Nah, saat dipelihara mereka dikasih buah-buahan yang mungkin tidak mereka jumpai di hutan. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar juga. Awalnya kita harus mengenalkan mereka dengan pakan alami. Nah, bagaimana nanti bagi satwa yang hidup berkelompok sosial, kita harus membentuk kelompok, memperkenalkan antar individu, ya, cara menandai lokasi dan teritori dan lain-lain. Nah, itu yang membuat berat ya. Agak lama berarti untuk prosesnya. Ya juga sih kalau tiba-tiba si Amang biasa dikasih sosis gitu kan. Iya. Di hutan mana ada sosis gitu. Dikasih anggur, apel kan. Hal-hal yang menjadi apa ya? Kalau dari konflik yang terjadi gitu ya, kalau konflik mungkin kita bisa kembalikan langsung gitu kan. Nah, untuk timnya sendiri ataupun ya mungkin kurikulum mungkin ya,
untuk mengembalikan sifat alami mereka pelan-pelan ini, apakah ada trik ataupun treatment khusus selain makanan tadi? Pastinya ada, Mas. Jadi ya kita coba pertama itu kita memberikan pengayaan. Nah, pengayaan ini ada banyak lagi, nanti ada pengayaan pakan, sensorik, gitu-gitu ya kan. Nah, jadi tahap awalnya kita coba mengenalkan dulu, yang paling dasar mengenalkan satwa-satwa ini dengan pakan alaminya gitu. Seperti beruang misalnya. Beruang kita coba kasih sarang semut. Nah, mana beruang ini dulunya juga bekas peliharaan yang sama sekali mungkin tidak pernah menyentuh sarang semut gitu. Jijik gitu. Ya, nah, memang awalnya kaget ya. Ada beberapa satwa yang memang awalnya kaget kita berikan. Gitu. Betul, Mas. Nah, jadi kita coba perlahan pakan. Nah, terus dengan enrichment struktural ya. Beruang mungkin di saat dipelihara tidak diberikan semacam balok kayu untuk mengasah kuku dan lain-lain. Nah, gitu. Biasanya mereka kalau di hutan suka mengasah kuku di pohon ya. Nah, terus kalau kita, tapi gini nih Bang Bo, sebelum kita lanjut lagi, apa sih yang bikin Bang Bo tertarik kok kerja di ranah ini gitu kan? Duitnya kan nggak gede Bang Bo. Sebetulnya kalau saya berpandangan gini sih Mas, di luar banyak loh orang yang pengen posisi seperti saya gitu, terutama orang yang menjiwai atau yang menggeluti bidang konservasi. Karena berhubungan dengan satwa dilindungi dan tidak semua orang yang bisa bersentuhan langsung dengan satwa itu. Nah, satu sisi melihat keprihatinan kita juga bahwa tingginya tingkat interaksi negatif, tingginya nilai tingkat perburuan, berkurangnya jumlah populasi di alam. Nah, itu satu sisi yang membuat saya tertarik untuk menggeluti bidang konservasi, khususnya satwa dilindungi. Oke, mulia sekali ya Bapak ini ya. Nah, terus ini kan timnya di sini anak muda semua ya, nggak ada orang tua ya? Muda semua. Bang Awang muda juga. Ada satu orang yang tua tapi maunya dibilang muda gitu ya. Udah terus. Nah ini ya anak muda kan pasti emosinya kan meledak-ledak gitu ya. Bang Bo juga pasti pernah muda kan? Sampai sekarang masih muda. Nggak mau ngaku dia. Nah, jadi gimana dengan umur yang tidak rentangnya tidak terlalu jauh, satu tim, tentu kan ada ego-ego yang kadang-kadang muncul. Bagaimana trik-trik Bang Bo? Nah, yang pertama mungkin kita di sini lebih ke kekeluargaan sih Mas ya. Lebih ke kekeluargaan ya, di saat ada selisih pendapat, selisih pandangan, kita hanya merembukkan dan itu diselesaikan di satu meja aja, jadi tidak dibawa keluar. Nah, di saat kita briefing atau lagi diskusi, di saat itulah momen kita untuk menyampaikan selisih pendapat kita. Gitu. Nah, di situ kita mencari solusi. Nah, tapi setelah dari situ, setelah bubar dari meja itu, yaudah. Udah selesai. Jangan diomongin lagi. Jangan diomongin lagi gitu. Ntar sampai depan pagar. Pulang. Pulang awas lo, gua di rumah mak gua lo. Ya karena satu sisi gini sih Mas ya, kita berada di lingkungan yang orangnya hanya itu saja. Ya. Nah, tapi sejauh ini ketika Bang Bowo maupun teman-teman di sini mengurus satwa, karena kan kalau saya merhatiin aja ya dari tadi ya, dari pagi ini baru bisa sekarang nih dokter hewannya baru bisa santai. Itu pun bukan santai itu. Lagi nulis. Bentar lagi keluar lagi tuh lagi. Dengan jadwal yang sedemikian padatnya, bagaimana menjaga kalian supaya tetap waras gitu, dalam artian waras supaya tetap bisa fokus dengan pekerjaannya. Oke. Nah, mungkin kita lebih sering tertawa sih Mas. Kita sering diskusi, kita sering ya membahas hal yang tidak penting, itu salah satu manfaat juga ya. Salah satunya bermanfaat juga buat tingkat kewarasan kita. Jadi setiap kali nongkrong santai nggak ngomong kerjaan. Nggak ngomong kerjaan, ngalur ngidul kemana-mana, ketawa lepas. Jadi itu sebenarnya salah satu resep juga gitu Sahabat Arsari ya. Jadi ketika kita berada di dalam satu lingkungan pekerjaan yang memang orangnya itu aja dan di situ-situ aja, seperti teman-teman di sini, karena kan mereka juga akhirnya ya kerjanya lingkupnya di sini, gitu kan, nggak kemana-mana lagi. Mau gitu keluar, kan. Ketemunya dia lagi gitu, lu lagi gitu, 4L gitu kan. Nah, jadi terkadang kita perlu mengenyampingkan
obrolan tentang pekerjaan ketika bersantai, gitu loh. Oke, Bang Bo, seberapa besar optimisme Bang Bowo terhadap dunia konservasi di Indonesia melihat dari situasi yang ada sekarang terutama di sini? Oke. Optimisme sebetulnya dengan apa ya? Sebenarnya PPS kita ini salah satu indikator tingkat apakah itu perdagangan satwa, yang jelas pengurangan satwa di habitatnya ya, salah satu indikator. Nah, jadi dengan rendahnya nilai satwa yang masuk ke PPS kita ini berarti tingkat keberhasilan kita dalam konservasi bisa dikatakan berbanding terbalik ya. Oke. Nah, sebetulnya optimisme kita ya apapun perihalnya kita tetap harus optimis karena menurut saya itu yang membuat kita semangat untuk bekerja. Semangat untuk melakukan giat-giat konservasi, apakah itu sosialisasi kepada masyarakat, apakah itu seperti teman-teman melakukan perawatan satwa. Nah, itu Mas. Penting nggak sih sosialisasi ke masyarakat? Sosialisasi itu penting Mas. Jadi kalau pandangan saya satwa dilindungi ini itu hanya di atas kertas dan tidak semua orang bisa membaca itu, gitu. Dan tidak semua orang tertarik untuk membacanya. Nah, disitulah peran kita untuk menjelaskan terkait dengan satwa-satwa dilindungi, fungsi dan manfaatnya di alam seperti apa. Nah, setelah itu yang saya rasa bisa menekan tingkat perburuan satwa. Oke, jadi berarti indikatornya ketika konservasi itu berhasil ataupun kegiatan teman-teman di sini berhasil adalah ketika mungkin para pengurus pada berisik ya. Dalam artian berisik, kalian nggak ada kerjaan nih. Kami berhasil kalau kalian nggak ada kerjaan. Tapi betul ya, karena di sini adalah kayak semacam tempat transitnya mereka ya. Ketika ada konflik ya mereka pasti di sini. Betul. Ketika mereka tidak ada ke sini berarti nggak ada konflik gitu kan. Itu jadi hal-hal yang semacam itu mungkin yang sahabat Arsari juga mesti memahami bahwa ketika kita ingin turut serta dalam kegiatan konservasi ya sebenarnya nggak terlalu berat juga, nggak harus ikut rescue harimau, nggak harus ikut rescue buaya, gitu kan. Cukup dengan seperti misalnya mungkin melaporkan ketika ada satwa dilindungi ada yang memelihara gitu loh, ataupun mungkin melihat atau apa, cukup melaporkan itu ya. Betul. Apalagi sekarang hotline service BKSDA juga udah oke ya. Oke. Standby 24 jam. Untuk PKR ini sendiri, ada kandang apa aja tadi sudah disebut ya, AV segala macam. Kedepannya mau ada apa lagi? Apakah akan berencana menambah kandang transit? Betul. Nah, rencananya ke depan ada fasilitas perawatan, terus fasilitas penunjang seperti kandang-kandang isolasi, kandang sosialisasi atau habituasi. Nah, terus terutama bangunan klinik ya untuk melakukan perawatan. Nah, harapannya itu ke depan akan kita terlengkapi ya. Terlengkapi. Untuk satwanya sendiri mau nambah nggak kandangnya? Mungkin harimau mungkin untuk transitnya? Cukup sih. Kalau udah harimau datang kita taruh di mana? Sini lepasin aja. Nah, ini tempat luasnya berapa sih? Lebih kurang 1 hektar Mas. 1 hektar ya? Oh, itulah makanya mungkin nggak bisa terlalu banyak satwa yang masuk, terutama yang satwa-satwa besar ya? Yang besar dan yang sensitif seperti harimau kan sensitif. Mungkin sifatnya kalau mereka datang pun mereka tidak diletakkan ataupun ditempatkan di sini ya. Betul. Jadi tetap di kandang transport mereka, lalu mereka transit aja benar-benar pergi habis itu. Ya. Istirahat aja. Kayak biasanya kita lah ya dulu ya. Mau mampir, agak lagi. Oke. Nah, terakhir Bang Bowo, apa harapan Bang Bowo terhadap pribadi Bang Bowo di sini maupun terhadap PKR-nya sendiri ke depannya seperti apa? Oke. Nah, harapan saya bisa lebih memberikan sumbangsih, apakah itu ilmu ataupun tenaga, minimal tenaga yang saya miliki untuk melakukan kegiatan-kegiatan konservasi, khususnya untuk satwa dilindungi. Nah, harapan saya untuk Pusat Konservasi Riau ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih meningkatkan lagi kesejahteraan, baik itu kesejahteraan satwa, kesejahteraan tim, termasuk. Nah, jadi, ya itu sih harapan terbesar ya. Harapan terbesar yang jelas berharapnya PKR ini lebih bisa memberikan lebih banyak lagi sumbangsihnya untuk konservasi satwa liar dilindungi. Kalau harapan untuk tim, Bang Bo? Nah, kalau harapan untuk tim, saya berharap tim semakin kompak,
kekeluargaannya semakin berasa. Nah, saya juga berharap semoga kesehatan kita semua di sini, tim itu terjaga, mengingat di sini juga tingginya ya tingkat penularan penyakit zoonosis, terutama satwa dari primata yang sangat dekat ya ke kita. Jadi harapan saya itu tadi semoga tim bisa sehat selalu dan tetap bisa memberikan tenaga, sumbangsih apapun itu bentuknya untuk satwa liar, kesejahteraan satwa liar. Mantap, keren sekali. Sahabat Arsari, Ponco Prabowo, Site Manager dari PKR Arsari. Weh. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini, ini tempatnya di kantor BBKSD ya? Betul. Oke, tapi ini bukan kebun binatang yang bisa kalian masuki sembarangan gitu ya. Tapi sekedar informasi bahwa PKR Arsari ini berada di kompleks dari Balai Besar KSDA Riau, di mana sekali lagi saya sedikit mengambil kesimpulan di sini untuk sekarang hingga saat ini ada 26 satwa yang kita rawat. Untuk nanti kedepannya entah apakah akan dilepas liarkan, apakah nanti mungkin dikemanakan, nanti tergantung dari pemangku kebijakan ya sebagai pemilik dari aset negara tersebut. Dan pastinya harapan kita semua bahwa kegiatan konservasi ini bukan satu kegiatan yang bisa dilakukan sendiri-sendiri. Tapi harus sama-sama, harus bareng-bareng. Nggak bisa saya jalan ke sana sendiri, Bang Bo jalan ke sana sendiri gitu kan. Jadi harus bareng-bareng supaya tujuannya lebih mudah tercapai. Betul. Gitu. Ya, oke Bang Bo, makasih banyak. Terima kasih. Perjalanan yang cukup panjang, meskipun nggak terlalu panjang yang harus bisa diceritakan, tapi ya sudah cukup lah untuk kita mengetahui siapakah seorang Ponco Prabowo gitu kan ya. Dari yang tadinya nyebur ke hutan, terus kemudian main sama harimau, belusukan ke dalam hutan patroli, ketemu sama warga. Pernah kan ya? Ketemu warga, diancam sama warga, gitu. Pemburu liar. Gitu. Jadi itu banyak sekali kisah-kisah beliau. Jadi kalau misalnya pengen tahu lebih jauh tentang Bang Ponco Prabowo, langsung aja di Instagramnya di follow. Apa Instagramnya? Ponco Prabowo. Nah, Ponco Prabowo, @poncoprabowo. Ponco Prabowo. Gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Saya harus pamit. Jangan lupa di like, subscribe, di share juga video ini dan channel YouTube YAD. Bang Bo, ada yang mau disampaikan? Salam Lestari. Pamit.